Halo sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, dimanapun Anda berada, selamat malam. Kita berjumpa kembali bersama saya Hari Sutanto di sini, di dalam channel Gema Kebijaksanaan. Semoga Anda semua berada dalam keadaan sehat, selalu bahagia, dan penuh berkah ya. Amin. Nah, saudara-saudara sekalian, hari ini kita berjumpa kembali dalam satu episode yang hari ini saya rasa pasti akan membawa insight dan motivasi dan inspirasi untuk hidup kita menjadi lebih baik ya. Karena pembicara kita hari ini memang saya kenal dalam satu komunitas yang sudah cukup lama dan beliau memang sangat luar biasa ya. Jadi saya makanya lihat muka beliau saja sudah tahu begitu ini orang luar biasa. Ya. Oke, baik, tidak panjang lebar saya akan coba kasih sedikit CV beliau ya. Beliau ini lulusan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, kemudian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, TAI, dan kemudian belajar di Yokohama National University. Lalu pengalaman beliau awalnya adalah di Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat sebagai Kepala Direktorat Hubungan Masyarakat. Lalu kemudian saat ini beliau adalah sebagai Kepala KPP Jakarta Matraman ya. Dan yang luar biasa adalah penghargaan yang beliau sudah dapatkan ini ya. Di tahun 2018 beliau adalah sebagai Silver Winner Government Public Relation. Jadi dari ASEAN Public Relation Network. Kemudian di 2018 juga sebagai Gold Winner Humas di Public Relation Indonesia Award. Dan 2019 sebagai 50 Public Relation pilihan majalah PR Indonesia. Dan di 2020 sebagai pegawai berprestasi Direktorat Jenderal Pajak. Dan 2022 ini beliau adalah wanita berprestasi dari komunitas wanita Muslimah Citra Istakarya Nusantara. Wah, kita lihat begitu banyak penghargaan dari beliau yang begitu luar biasa ya. Baik, kita panggilkan Kak Ani Natalia. Halo Kak Ani. Halo Mas Hari, selamat malam semuanya. Semua senang sekali kita jumpa kembali. Ini adalah sahabat saya juga salah satu boleh dibilang ya belajar sesuatu juga dari Kak Ani ini ya, mentor begitu ya. Oke, Kak Ani, sudah lama kita nggak berjumpa. Hari ini mau dengar kisah dari Kak Ani ini ya, karena selama ini kan cuma hanya dengar Kak Ani ini sudah begitu banyak prestasinya gitu kan. Tapi kita belum dengar gimana sampai bisa jadi orang yang berprestasi begitu kan. Nah, malam ini kita mau gali nih ya. Gimana supaya kita ini bisa juga dong, supaya bisa ikut berprestasi seperti Kak Ani gitu kan. Ya, nah Kak Ani boleh mungkin sedikit cerita dulu. Di mana dulu mungkin latar belakang ya, pendidikan di mana, terus asalnya mungkin di mana, jadi sehingga mungkin orang-orang tahu belajar dari kehidupan Kak Ani dulu seperti apa gitu. Boleh sedikit cerita Kak Ani? Ya, terima kasih Mas Hari. Sahabat semuanya, nama saya Ani Natalia. Sekarang usia saya 47 tahun. Saya lahir di Sumatera Utara, di Kabupaten Karo. Ya. Kemudian sampai umur 5,5 tahun kami pindah ke Bekasi, ke Jati Asih. Jadi ketika pindah ke Jati Asih itu Mas Hari, saya tuh bahasa Indonesianya belum benar. Masih bahasa Karo. Kemudian kan kaget gitu ya ngelihat anak yang bahasa Indonesianya belum, bahasa Betawinya belum pas gitu, terus disekolahkan di sekolah di Jati Asih sini, dan kami itu namanya juga pendatang ya, tahun 80 lah gitu ya, kemudian namanya pendatang, kemudian belum bisa bahasa Betawi ya, begitulah kehidupan waktu masih kecil. Ayah saya itu supir bus, ibu saya jualan di pasar gitu, dan kami 6 bersaudara. Jadi dari Tanah Karo datang ke Jakarta langsung melihat perbedaan yang sangat luar biasa gitu kan, dan sampai sekarang gitu. Jadi sampai sekarang di Bekasi.
Cinta Bekasi ya. Cinta Bekasi. Dan memang kalau bercerita tentang rasanya gimana sih jadi anak yang kecil dari Sumatera terus dibawa ke sini, kemudian ketemu sama orang yang semuanya beda gitu kan. Nah itu mungkin salah satu yang menempa Mas Ari sejak kecil di Jati Asih ini. Gimana saya orang Batak tinggal di lingkungan orang Betawi tapi disayang. Nah itu dia. Saya rasa mulai dari perjalanan kisah kecil si Butet gitu ya, anak kecil yang harus belajar. Luar biasanya gitu Mas Ari dulu. Saya itu udah bisa baca sebelum sekolah. Jarang kan zaman tahun 40 tahun yang lalu gitu. Nah, ketika saya jadi anak pendatang, bahasa Indonesianya belum benar gitu ya, dibully lah gitu ya, orang Batak gitu ya kan. Saya waktu itu cuma berpikir, oh, kenapa? What's wrong? Kenapa? Ada apa gitu kalau saya orang Batak terus kenapa gitu ya? Kan namanya juga masih anak kecil dulu. Tapi saya nggak menyerah pada keadaan gitu. Jadi saya ajarin mereka baca. Jadi anak kecil di tempat saya yang dulu udah kelas 3 SD belum pada bisa baca, saya ajarin membaca. Jadi dari kecil emang suka ngajar gitu. Jadi kalau gimana Kak Ani masa kecilnya jadi orang Batak tinggal di Jati Asih gitu, aku akan bilang saya disayang. Awalnya ya mungkin sulit gitu ya karena perbedaan yang sangat luar biasa. Tapi karena saya membawa manfaat gitu, saya ajarin mereka membaca gitu Mas Hari. Bayangin dari saya SD, saya itu udah pengen berbuat sesuatu untuk orang gitu. Ketika saya tahu dia nggak bisa baca, kasihan kan nggak bisa baca komik gitu kan. Jadi saya ajarin membaca. Kemudian kalau di sekolah itu, kalau PR, saya bilang belajar di rumah saya. Ayo kita sama-sama ngerjain PR gitu. Itu saya SD. Maaf, jadi Kak Ani berapa? Kenapa? Anak keberapa Kak Ani? Saya anak keempat dari 6 bersaudara. Jadi ya kebetulan ibu saya menikah waktu itu sangat muda sehingga membuat dia usia 30, anaknya 6. Luar biasa. Jadi masih muda sudah pindah dari Tanah Karo ke Jakarta gitu ya. Betul, ke Jati Asih. Nah, itu dia. Kecil waktu pada. Saya kelas 2 SD di sini, di Jati Asih, dari kelas 2 SD. Oke. Tapi sudah pintar membaca ya, Kak Ani ya? Nah, itu ceritanya lucu, Mas Hari. Jadi ibu saya dulu waktu di Tanah Karo, itu menjahit. Kalau jahit itu kan ada meja potongnya gede gitu kan. Saya kan anak keempat, jadi anak pertama, kedua, ketiga, abang dan kakak saya itu sama bapak saya belajarlah di meja, saya naik di atas meja itu setiap hari. Dan mereka mulai belajar dari ini, Budi, mulai A, B, C, D, itu semuanya BABA, BIB gitu ya, BUBU, DID gitu. Nah itu, saya ada di atas meja itu. Dan bapak saya akan mengajar ketiga kakak abang saya ini. Tanpa mereka sadari saya bisa gitu. Akhirnya membaca dari ditaruh di atas meja dari kecil. Nah, pertanyaannya itu apa yang membuat orang tua Kak Ani bisa mau pindah ke Jakarta itu? Mungkin ada latar belakang kenapa itu, Pak? Ada terlibat hutang. Oh. Jadi ada terlibat kayak main arisan dan segala macam, dilarikan dan segala macam gitu, sehingga ibu saya dikejar-kejar lah waktu itu gitu kan. Dan akhirnya lari ibu saya berangkat ke Jakarta menjual semua yang ada, yang karena ketipu itu gitu ya, tertipu utang piutang, it terlalu ada di semua belahan dunia lah ya, kalau penipuan, kalau sudah masalah uang ya kan. Kemudian ibu saya lari ke Jakarta karena masalah utang piutang dan hartanya sudah dihabiskan semua untuk membayar hasil-hasil penipuan dari yang menipu ibu saya itu gitu. Kemudian kita dititipkan nih, saya dititipin di rumah om, ada di rumah nenek, ada di rumah tante. Kemudian ayah saya menyusul ibu saya, baru kemudian sedikit demi sedikit ditariklah kami dari kampung ngumpul di Jakarta. Makanya saya 1 tahun itu tinggal di rumah om.
kelas 1 SD. Nah, kelas 2 SD baru kumpul sama orang tua. Oke. Wah, oke. Jadi sudah masa kecil sudah berasa gimana tuh kesulitannya gitu kita kira-kira tuh Kak Ani? Sangat luar biasa. Saya ditempa menurut saya umur 5 tahun berpisah sama orang tua. Orang tua berangkat, waktu itu belum ada seperti sekarang ya kemajuan teknologi. Surat aja nyampainya mungkin sebulan kemudian gitu. Dan saya masih terlalu muda, 5 tahun kelas 1 SD, saya tinggal di rumah paman. Ketika tinggal di rumah paman, paman saya baik sekali. Dia kepala sekolah. Mungkin itu yang bikin saya semakin rajin belajar. Karena kepala sekolah, guru gitu ya, jadi saya belajar di rumah om. Tapi di rumah paman saya ini, saya bersama sepupu-sepupu saya yang juga sangat luar biasa, anaknya banyak juga gitu. Saya mempunyai tugas. Disitulah saya belajar dari kecil bahwa tugas saya harus mencuci piring. Jadi setiap dari kecil saya nggak bisa ngeliat piring kotor tuh, langsung cuci piring. Karena tinggal di rumah om dan itu harus disiplin, gitu ya kan, namanya juga kita tinggal di rumah paman. Dan itu diajarin dan tidur, berdoa, ke gereja itu dari kecil, udah dididik gitu. Baru dan setiap malam itu saya suka kalau berdoa saya cuma bilang Tuhan saya rindu ibu saya mau lihat ibu bapak saya gitu, pertemukan saya dengan mereka gitu, sampai kemudian setahun kemudian saya dijemput dan kami berkumpul semua sekeluarga di Jakarta. Jadi kecil saja sudah ngalamin ditinggal sama ibunya, sama bapaknya, tinggal sama omnya, dan didisiplinkan belajar, gereja, baca Alkitab, cuci piring itu menjadi kebiasaan dari kecil. Mas Hari, umur 5 tahun, umur 6 tahun, another challenge gitu dalam life. Saya tadi cerita tinggal di Bekasi, saya kaget bahasa Indonesia saya belum benar, orang-orang yang ledekin lah ya gitu ya, aksen saya yang bahasa Sumatera gitu, dan saya cuma merasa kenapa gitu ya, tapi kebahagiaan karena kumpul sama keluarga dengan bisa ketemu teman baru membuat saya berpikir saya harus bisa membuat mereka senang gitu. Nah itulah yang saya belajar, ngajarin mereka baca, ngajarin mereka PR gitu. Karena waktu kecil ya itu kerjanya cuma belajar gereja. Jadi udah ditempa dari umur 5 tahun. Yang menarik, ya, kalau anak kecil itu umur 5 tahun butuh kasih sayang orang tua ya Kak Ani ya. Betul. 5 tahun waktu itu ditinggalkan begitu gimana Kak Ani? Tiap hari nangis atau gimana itu? Atau masih disayang nggak sama paman itu? Paman saya, kebetulan sepupu saya seumuran sama saya. Jadi kami berdua, tapi bersyukur sekali karena paman dan tante saya itu, bahkan saya memanggil mereka seperti ibu dan bapak gitu. Dan mereka sangat sayang, karena tadi itu, saya bukan anak yang nakal ya, jadi ketika di sekolah saya bagus karena belum sekolah aja udah bisa baca kan gitu kan. Kemudian karena sering dipuji sekolahnya bagus, jadi saya semakin terpacu gitu untuk terus belajar. Kemudian saya nggak pernah meninggalkan tugas. Kalau dibilang cuci piring adalah tugas saya, maka saya selalu cuci piring. Bangun tidur itu yang membersihkan tempat tidur sendiri gitu, karena kan tinggal di rumah paman nggak pengen ngerepotin. Dia paman saya aja anaknya banyak gitu. Jadi saya dari kecil sudah langsung kayak aware gitu, saya nggak boleh bikin susah mereka karena saya tinggal sama mereka gitu. Dan kalau malam itu yang suka, saya masih ingat kalau ngelihat ke langit gitu, yang ngelihat ke bintang-bintang gitu, terus saya nanti bilang, Tuhan aku rindu mama gitu. Saya ngelihatnya ke langit gitu. Itu umur 5 tahun. Dan saya masih ingat itu sampai sekarang. Kalau ngelihat ke langit, bilang mau ketemu sama mama gitu. Kerinduan ya seperti itu kan ya? Iya, dari kecil. Nggak ada orang tua, mama, papa, jadi nggak ada gitu ya. Ada penggantinya om dan tante aja ya. Setelah kembali full sampai di Jakarta, kemudian mengajari anak-anak. Terus akhirnya gimana? Sekolah itu semua kakak-kakak semua sudah kumpul di sana. Terus bagaimana? Cerita Kak Ani gimana? Orang tua mulai usaha kah atau mungkin bekerja atau gimana gitu Kak untuk menghidupi 6 anak orang ini? Halo? Suaranya jelas Kak? Halo? Suaranya jelas? Senang banget. Iya. Nanti udah kumpul sama keluarga. Jelas.
setelah kumpul sama keluarga, tentu kita senang banget. Saya sekolah, kebetulan saya tuh di sekolah lumayan gitu, lumayan bisa Mas Hari dari kecil. Dan kemudian tadi kan saya cerita bapak saya tuh supir bus, ibu saya jualan di pasar. Jadi dari SD saya pulang sekolah tuh bantuin ibu saya jualan di pasar gitu, jualan di pasar Pondok Gede, jualan jeruk. Jadi dari kecil ya main sama orang pasar, becek, bukan pasar modern ya, pasar tradisional, dan kita di emperan jualannya, bukan toko, bukan kios gitu. Nah itu setiap pulang sekolah sampai saya SMA kelas 1, waktu bapak saya meninggal dunia di usia saya 15, bapak kami meninggal dunia, ya saya tetap bantu ibu gitu, mama saya untuk jualan di pasar, jualan. Kalau saya pulang sekolah, ibu saya pergi ke pasar induk, nah saya jualan tuh di situ gitu. Sampai kemudian ibu saya pulang dari pasar induk, saya bawa sayur pulang ke rumah untuk dimasak buat makan malam. Itu setiap hari saya lakukan dari SD, SMP, SMA, pulang sekolah ya bantu mama gitu. Dan ada cerita lucu ketika jualan di pasar Pondok Gede. Ketika berjualan tuh biasanya kan kita masih pada pakai seragam sekolah semua nih, jadi mama-mama kita semuanya pergi ke pasar induk, kita jaga jualan gitu kan. Saya tuh nggak bisa diem, jadi kalau saya membuat, karena jualannya jeruk ya, jeruk itu dibikin mengkilap gitu, jadi kita lap gitu ya, dan saya akan bikin, saya tata sehingga dia terlihatnya cakep gitu, semua orang jadi pengen beli gitu. Dan saya selalu menyapa orang yang lewat di depan. Saya selalu menyapa, mau coba jeruknya Pak, Bu, gitu. Jadi nggak diem aja gitu. Kecuali nggak ada yang lewat ya, saya akan ambil buku dan saya akan baca buku saya karena saya masih sekolah gitu kan, saya harus membaca. Saya selalu senang membaca. Nah, pengalaman menjual jeruk itu ternyata membawa banyak berkah buat saya ketika saya jadi humas pajak sampai mendapatkan penghargaan dalam dan luar negeri. Karena ketika menjual jeruk itu, kita kan harus mampu ya untuk menyampaikan bahwa, hey ini jeruknya manis gitu. Saya punya pelanggan dulu Mas Hari, seorang ibu cantik sekali, dia pakai sedan Corolla warna hijau, saya masih ingat itu. Dan dia selalu wangi sekali, dia pakai sepatunya yang tinggi lancip gitu, cantik sekali. Setiap hari dia beli jeruk 5 kilo, yang membuat saya tanda tanya, kenapa dia beli jeruk setiap hari 5 kilo? Saya senang sekali. Sebelum ibu ini datang, saya kalau udah nyampe, ibu saya mau berangkat ke itu, saya langsung pilihin jeruk yang terbaik, saya kilokan 5 dan saya simpan buat ibu itu. Karena setiap hari, dan dia selalu memanggil saya dengan nama saya, halo Ani, hari ini apa kabar? Gitu. Terus saya bilang, saya sudah siapkan jeruknya, dan biasanya saya angkat jeruknya ke bagasi mobilnya. Dan saya kadang-kadang sampai melihat saya yang dekil, hitam, kemudian berkeringat gitu ya, terus merasakan dia merangkul saya sepertinya nggak jijik, itu buat saya, ibu cantik ini ngapain merangkul saya gitu, dengan saya mengangkat jeruknya gitu. Dan dia senang sekali. Suatu ketika saya penasaran, saya tanya, ibu buat apa ibu jeruk sehari 5 kilo? Siapa yang makan jeruk sehari 5 kilo? Benak saya, tapi dia nggak pernah nawar, bahkan kembaliannya selalu kamu pegang gitu, dan selalu datang. Lalu saya bertanya sama ibu itu, dia bilang, di dekat rumah saya ada anak yatim, kata dia, rumah yatim. Jadi setiap hari saya drop buah jeruk ini untuk mereka. Waktu itu saya seperti disiram air es gitu. Oh my God, wanita cantik ini, yang baik hati ini, ternyata ketika dikenal lebih baik lagi gitu ya. Suatu ketika nggak ada jeruk manis, Pak Hari, Mas Hari. Jeruk asem semuanya. Jadi saya tidak kilokan. Jeruk saya masih penuh. Saya nggak kilokan buat ibu cantik tadi. Karena saya pikir jeruknya asam, saya nggak mau kasih ke pelanggan saya jeruk yang asam. Ketika dia datang, saya langsung datengin, saya bilang, ibu maaf hari ini saya tidak bikin jeruk 5 kilo, karena jeruknya lagi tidak manis. Dia senyum. Kalau gitu saya beli 20 kilo. Saya kaget, kok malah jadi beli 20 kilo? Ibu jeruknya asam. Nanti saya beli gula, jadinya jeruk peres katanya.
Di situ kembali lagi saya belajar. Di usia saya yang muda, dari pelanggan saya bisa belajar banyak. Belajar tentang cinta kasih, belajar tentang solusi. Menjadi bagian dari solusi, bukan menjadi bagian dari masalah. Dari pelanggan jeruk itu. Saya juga punya pelanggan lain yang dia bukan pelanggan sebenarnya, tapi dia rajin datang ke tempat saya, minta jeruk. Jeruk kalau kegencet peti itu kan dia busuk tuh sebagian ya. Itu kita putus, soalnya kalau nggak diputus nanti dia meracuni yang lain gitu. Jadi saya kopek, jadi jeruk-jeruknya itu terbuka, gara-gara bukan busuk, tapi gara-gara dia kegencet peti jeruk gitu. Saya buka-buka, saya taruh. Suatu ketika Bapak ini lewat dengan lusuhnya, saya selalu bilang, Bapak saya punya jeruk tapi bukan jeruk sisa. Tadi saya copel karena dia kejepit peti. Bapak mau gitu. Setengah kantung itu selalu ada pasti kan dari jeruk segitu banyak. Jadi ada juga itu pelanggan yang saya selalu ingat, saya selalu berikan dari jeruk-jeruk yang nggak mungkin saya jual, nggak mungkin dipilih sama pembeli, saya potek supaya bisa saya kasih ke bapak tua yang selalu lewat tiap hari tanpa baju. Ya. Itu pengalaman jualan tuh Mas Ari. Ya, pengalaman yang sangat bagus sekali ya, dari masa kecil Kak Ani sudah bisa terima suatu pelajaran yang baik tentang kehidupan sebetulnya ya. Oke, nah jadi pertanyaannya begini Kak Ani, kenapa cuma Kak Ani gitu, kakak-kakak kan ada nih, terus kenapa mereka nggak bantu gitu, cuma Kak Ani yang turun tangan bantu ibu di pasar itu, kenapa itu Kak Ani? Kakak saya, abang saya semuanya sekolah. Oh. Kan mereka sekolahnya naik bus, kan saya masih SMP, mereka udah SMA, gitu kan, bedanya jauh usianya ya kan, jadi nggak ketemu, dan semua ada tanggung jawabnya. Kalau adik saya masih terlalu kecil, sehingga saya lah yang kebagian usia yang pas untuk jualan gitu. Dan kebetulan paling bisa berkomunikasi. Itu tadi yang saya bilang, saya selalu menyapa. Saya pernah di sidang sama ibu-ibu penjual yang lainnya yang anak-anaknya juga jualan di pasar. Karena kalau jeruk saya habis, jeruk anak-anak mereka yang jualan, ada yang jeruk, ada yang nanas, ada yang bengkoang gitu ya, itu nggak habis. Jadi sering ditanya, kenapa jeruk anakmu habis, jeruk anakku tidak? Kamu jual harganya lebih murah ya? Gitu katanya. Saya di kompre. Lalu saya bilang, enggak Namboru, bagaimana cara kau jualan? Gitu katanya. Lalu saya bilang, contoh ya, jadi ada role play-nya dibilang. Saya bilang, selamat siang Pak, gimana kalau mau beli jeruk? Gitu. Jeruknya manis sekali. Berapa sekilo? Rp6.000 Pak. 5.000 ya? Gitu kan. Kata mama saya nggak kurang 5.500. Jadi harga begitu, tapi kejujuran ketika menyampaikan, kata mama saya nggak boleh kurang 5.500. Akhirnya pembeli itu belinya 6.000 juga. Nggak tega nawar lagi sama anak kecil ya gitu. Jadi belajar tentang jujur ketika berjualan apa adanya. Kalau manis saya bilang manis, asam saya bilang asam. Dulu ibu saya suka naruh itu tuh, magnet di timbangan. Itu selalu saya copot. Saya nggak mau main timbangan. Mama saya bilang, lumayan nak, karena kalau jeruk itu sebenarnya maksudnya bukan mau curang, supaya jatuhnya pas. Karena kan bunder-bunder jeruk itu nggak mungkin dipotes kan kalau kiloan gitu. So kita berharap kita untung sedikitnya aja supaya dia tak gitu timbangannya. Tapi tidak membuat hati saya nyaman. Jadi saya selalu copot. Dikasih magnet. Jadi kalau dijualan itu suka ditaruh magnet di bawah. Zaman dulu. Sebenarnya bukan maksudnya ini, kan sedikit aja tuh, hanya untuk gitu loh timbangannya. Nah itu supaya jangan gini-gini timbangannya gitu loh. Nah itu dikasih magnet, itu pun tidak membuat saya nyaman, jadi saya selalu copot. Karena saya mendingan saya putar-putar itu jeruknya sampai menemukan yang pas gitu. Itu juga pengalaman saya jualan. Oke, nah jadi gini. Mungkin kembali ke dalam topik yang judul yang Kak Ani berikan ini ya, mungkin kita mau belajar sesuatu, apa maksudnya judul yang Kak Ani berikan, jadi sapu yang terbaik ini, bisa cerita gimana ceritanya bisa kasih judul begini nih Kak Ani? Jadi kan tadi saya cerita bapak saya supir bus, jadi pulangnya itu antar kota antar provinsi Mas Ari, kalau pulang tuh bisa 2 minggu sekali.
Jadi kan rindu, udah sempat ditinggal waktu umur 5 tahun, begitu gabung ternyata di Jakarta kehidupan sangat luar biasa dengan 6 orang anak yang semuanya sekolah. Jadi Bapak tuh pulang bisa 2 minggu sekali baru pulang. Tapi kami semuanya rindu dan cinta. Bapak saya orang yang sangat baik sekali. Menurut saya dia tokoh idola yang sangat luar biasa dalam kehidupan saya. Nah, Bapak tuh suka bercerita gitu. Jadi kalau bercerita itu selalu kayak filsafat-filsafat yang disampaikan ke kami. Contoh, kita boleh susah, tapi jangan nyusahin orang lain. Ya, itu Bapak saya juga ngajarin. Dari suatu ketika dia pulang, kebetulan lagi di rumah gitu ya, karena sudah 2 minggu jadi supir antar kota, antar provinsi. Ketika di rumah, dia bercerita tentang keinginannya bahwa kami kalau bekerja itu harus memberikan yang terbaik. Bapak saya itu supir bus ke Palembang gitu ya. Rupanya kalau bus itu pulang ke Jakarta, banyak yang bawa burung. Kan hutan banyak di Sumatera. Rupanya ongkos burung dengan kandangnya itu sebenarnya ongkos sama dengan 1 penumpang. Gitu. Bapak saya selalu memberikan catatan berapa burung yang dia berikan, yang dia angkat. Sehingga selalu di dalam catatan dia ada ongkos burung. Gitu. Sedangkan supir-supir yang lain dari bus itu, tidak ada yang pernah menulis ongkos burung. Lalu bos Bapak saya pernah bertanya ke semua supirnya, kenapa cuma Bapak Pinem yang selalu ada ongkos burung, kalian nggak ada? Bapak saya dimarahin sama teman-temannya. Ngapain kau tulis itu, kau ambil aja uangnya gitu. Ternyata Bapak saya ini memang sangat jujur dan itu menurun ke kami, ke anak-anaknya. Termasuk juga cara dia menasihati ke kami. Kalau bekerja anakku, kata dia, lakukanlah yang terbaik. Kalau kau jadi tukang cuci piring, jadi tukang cuci piring yang terbaik. Kalau kau jadi tukang sapu, jadilah tukang sapu yang terbaik. Kami 6 anaknya tidak pernah bisa melupakan nasihat Bapak ini. Jadi tukang sapu yang terbaik. Pertanyaan saya waktu itu, kenapa mesti gimana jadi tukang sapu yang terbaik? Gitu. Kalau cuma nyapu aja, kau nggak bisa jadi yang terbaik, mau dikasih tanggung jawab apa lagi? Karena nyapu itu kan nggak perlu otak yang pinter ya. Sapu ada gagangnya, sampahnya ada di depan mata, ya kau ambillah gitu kan. Very easy, sangat mudah. Tapi kalau jadi tukang sapu aja, kau jadi tukang sapu yang biasa-biasa saja, mau jadi apa? Gitu. Dan itu menjadi pegangan saya. Jadi tukang jeruk di pasar ya, jadi saya tukang jeruk yang bisa dibilang disirikin sama ibu-ibu yang lain gitu. Karena saya selalu bisa habis jualannya. Ketika sekolah pun demikian. Sehingga seorang saya, jadi kalau cerita balik lagi, saya masih umur 8 tahun, kelas 2 SD, kelas 3, 8 tahun lah, kelas 3 SD. Saya bilang sama bapak saya yang supir ini, aku nanti mau sekolah ke luar negeri. Bapak saya bilang, pakai bahasa Batak, bilangnya gini, aduh anakku yang kusayangi, manalah mungkin Bapak menyekolahkan kau ke luar negeri, Bapak cuma supir bus. Dan saya angkat tangan saya tinggi-tinggi, saya bilang, aku Pak. Dan Bapak saya ngomong ke ibu saya, anakmu tuh katanya udah mimpi sekolah ke luar negeri. Tapi ternyata saya bisa sampai dapat beasiswa ke Jepang, sekolah ke luar negeri juga gitu kan. Jadi apa yang diucapkan, filosofi yang disampaikan oleh Bapak saya, lakukan yang terbaik itu membuka banyak jalan. Dan juga tentunya doa orang tua. Dari umur 8 tahun saya sudah punya keinginan mau sekolah ke luar negeri. Padahal saya cari cerita ya, rumah kami itu triplek yang nempel di rumah orang. Rumah kami tuh kayak bedeng-bedeng triplek yang nempel di tembok orang gitu. Alasnya tanah. Dan anak kecil yang tinggal di rumah itu sudah bercita-cita sekolah ke luar negeri. Itulah saya. Dan bapak saya ya cuman pesannya, just do your best. Lakukan yang terbaik, jadi tukang sapu yang terbaik. Nah itu cerita kenapa jadi tukang sapu yang terbaik ini, di kami anak-anaknya 6 kami bersaudara, itu udah kayak password gitu. Jadi melakukan apapun, ingat jadi tukang sapu aja, harus jadi tukang sapu yang terbaik. Dan itu saya buktikan gitu, SMA saya juara umum, walaupun sambil jualan di pasar, kemudian ayah saya meninggal, saya kelas 1 SMA, saya sangat down waktu itu, sampai saya bilang Tuhan tidak adil, karena kami begitu miskin.
kami membutuhkan bapak kami 6 bersaudara, kenapa mesti dia yang dipanggil gitu? Kenapa manggil bapak saya di saat kami semua masih kecil-kecil, ibu saya tidak punya dan tidak meninggalkan warisan apapun. Jadi yang ditinggalkan hanya warisan berbuat kebaikan, hormat menghormati, sayang menyayangi, dan lakukan yang terbaik. Itu yang kami ingat dari bapak. Itu kisahnya. Jadi SMA saya bisa sambil jualan jeruk di pasar, pulang ke rumah, tapi masih juara umum. Gitu. Dan kemudian saya masuk, mau waktu itu namanya juga, ya gimana saya bisa ngelanjut, orang ibu saya, kami buat makan aja susah gitu ya, mau kuliah. Saya dengar ada sekolah gratis. Saya kaget, ada beneran sekolah gratis. Namanya STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Gitu. Oh ya? Beneran gratis? Tingkat 2 malah dapat gaji katanya. Terus lulus langsung kerja di Kementerian Keuangan. Gitu ceritanya. Wah, saya langsung ada sekolah gratis. Saya tanya siapa aja mau daftar. Gitu kan. Oh si ini ada 12 orang lah kami daftar ya kan. Saya nebeng. Aku mau lihat kampusnya, boleh ikut nebeng. Naik mobil teman saya nebeng, ikutlah ke sana. Ke kampus di Jurangmangu sana. Ketika sampai sana saya cuma, wih ini dia kampus. Terus semua teman saya beli kumpulan soal-soal masuk STAN. Saya nggak punya duit. Ibu saya nggak kasih uang buat beli kumpulan soal-soal masuk STAN. Katanya tuh susah banget masuknya. Tapi saya cuma berpikir, kalau saya nggak punya uang untuk belinya, Tuhan tuh menyiapkan resources di mana aja. 11 teman saya ini pada beli. Nah, itu kan sumber daya. Saya langsung bilang, hai, boleh nggak aku belajar di rumahmu? Karena saya nggak punya uang buat beli buku kumpulan soal-soalnya. Malah digilir. Habis dari rumah dia ke rumah gue ya, nih. Habis dari rumah dia ke rumah gue ya, nih. Akhirnya saya menggilir. Enggak sampai banyak, saya sudah hafal soalnya dan jawabannya. Karena kan jadi belajar. Dan dari 12 orang itu cuma saya yang keterima di STAN waktu itu. Waduh. Luar biasa ini. Ya, masuk STAN, di STAN itu kita kalau IP-nya di bawah 2,7 drop out, DO. Jadi harus belajar terus kan. Itu di kelas itu kita nggak pernah tahu siapa yang paling pintar, siapa yang paling bodoh, kita nggak tahu karena rata-rata kan udah bekas lulusan saringan semua. Tapi begitu lulus, kalau diaturlah penempatan ranking segini sampai segini di Jakarta, kemudian terus sampai ranking terakhir di Papua, gitu dulu caranya, ya kan? Dan saya penempatan lulus itu ditaruhnya di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak. Nah itu dia, saya langsung ditaruhnya di kantor pusat. Jadi lumayan juga lah, nggak paling rendah lagi rankingnya, sehingga saya penempatan bahkan di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak. Dan di situ rupanya saya suka nge-MC kan, Mas Ari. Dari kecil karena di gereja sering nge-MC, teman ulang tahun sering diminta nge-MC, dan saya banyak teman dari dulu di ulang tahun, di sekolah, baca puisi, nari, jadi udah biasa di atas panggung. Ketika saya penempatan di kantor pusat, sering ada rapat bersama dirjen gitu kan, saya nge-MC. Begitu saya nge-MC nggak pernah diganti lagi. Dirjennya ganti, MC-nya nggak ganti. Nah itu, ini juga yang saya, dari mana saya bisa sampai komunikasi gitu, karena jualan jeruk tadi kan mau nggak mau ngomong sama pelanggan. Jadi saya percaya bahwa semua itu adalah proses, tergantung kita gimana mengambil. Kamu anak kecil disuruh jualan, kalau saya bisa bilang itu sebagai sebuah kutuk, maka jadilah dia kutuk. Tapi kalau saya melihatnya sebagai itu berkat yang dikasih sama Tuhan yang maha baik gitu. Jadi apa yang bisa saya pelajari ketika saya menjadi seorang penjual jeruk? Ternyata saya menjadi humas Direktorat Jenderal Pajak. Dan saya mendapatkan penghargaan, tadi sudah diceritakan, dalam dan luar negeri. Ini gambar di background saya lagi ada di Yerevan, Armenia, untuk juga menerima penghargaan di International PR Award, Golden World Award gitu ya, di Yerevan, Armenia. Saya nggak pernah kebayang saya tuh bisa sampai ke negara sana sebagai humas gitu. Padahal saya sekolahnya akuntansi, pajak, S2 di Jepang juga sebagai Master of Economy, Public Policy and Taxation. Ketika pulang ditugaskan menjadi humas, dulu saya jualan jeruk, sekarang saya suruh jualan pajak gitu. Ternyata ilmu-ilmu itu keluar semua gitu. Bagaimana sih kita menyenangkan
para pemangku kepentingan gitu, memberikan informasi yang penting. Kalau kemarin informasinya jeruknya asam, jeruknya manis dan segala macam, kalau sekarang gimana cara menjual sesuatu yang tidak disukai semua orang, yaitu menjual pajak, tapi ternyata bisa gitu. Harus bisa menyampaikan sesuatu bahkan yang tidak disukai orang pun, ketika kita bisa menyampaikannya dengan baik, orang bisa menerimanya juga dengan baik. Saya rasa kalau dipikir-pikir dari si anak kecil dengan perjalanan hidup seperti tadi, jadi anak yatim, kemudian sekolah, cari sekolah gratisan, struggling nggak bisa beli buku, kumpulan-kumpulan soal, akhirnya muter, pinjem buku dari tetangga, semuanya dilakukan sepanjang itu tadi, belajar untuk melihat jalan keluar. Jangan menjadi bagian dari masalah, tapi jadilah bagian dari jalan keluar. Karena bapak saya selalu bilang, kamu apapun yang kamu lakukan saja yang terbaik gitu. Mau jadi tukang sapu, jadi tukang sapu yang terbaik. Ketika kuliah, ketika jadi pekerjaan, saya waktu eselon 4 di Direktorat Jenderal Pajak, saya juga meraih sebagai eselon 4 terbaik. Saya dipromosi menjadi eselon 3, itu menjadi eselon 3 termuda di usia 38 tahun waktu itu, 9 tahun yang lalu, di Direktorat Jenderal Pajak. Banyak yang nanya, disangka saya anak pejabat. Karena karirnya kok moncer di Direktorat Jenderal Pajak. Enggak, saya dari keluarga yang tadi saya udah cerita gitu. Bahkan di keluarga saya pegawai negeri, saya aja nih, saya keluarga gitu ya kan. Itu orang nggak percaya gitu. Oh, masa sih gitu. Karena ketika jadi MC, saya mencoba untuk membawakan acara sebaik yang bisa saya buat gitu ya, sehingga dikenal. Saya bilang tadi dirjennya ganti, MC-nya tetap saya gitu kan, sampai ke menteri gitu. Sampai suatu ketika Menteri Keuangan melihat saya nge-MC dan dia langsung seneng. Saya lagi hamil besar waktu itu, Menteri Pak Agus Martowardoyo itu sangat tertarik. Dia sampai bilang, ini anak bagus sekali ini gitu. Tapi saya eselon 4-nya juga eselon 4 terbaik. Maka dia bilang sama Dirjen Pajak, ini staf Anda ini sangat luar biasa. Kemudian saya dipromosi, gitu ya. Udah lulusan S2 luar negeri, kemudian eselon 4 terbaik. Dan ketika saya dipromosi, saya di usia masih cukup muda untuk di Direktorat Jenderal Pajak, gitu ya. Nah akhirnya saya juga nggak sulit gitu waktu itu untuk melihatnya kok bisa terjadi. Intinya ya jadi lakukan yang terbaik. Ketika jadi humas, yang memberikan penghargaan yang banyak untuk Direktorat Jenderal Pajak. Dan sampai tahun 2020 kemarin, dari 46.000 pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang ada di Indonesia, hanya 3 yang mendapatkan SK Dirjen sebagai pegawai berprestasi, dan saya salah satunya. Itu dari filosofi, kalaupun jadi tukang sapu, jadi tukang sapu yang terbaik. Jadi apapun yang kita lakukan, just do your best gitu. Luar biasa, makanya nggak salah ini, kita dapat banyak hari ini dari Kak Ani ini ya. Ini baru secara gamblang saya dengar kisah hidup dari Kak Ani ini ternyata ya. Wah, luar biasa. Ternyata memang apa yang dikisahkan itu memang betul-betul bisa menjadi acuan ya buat kita semua sebetulnya. Jadi kalau kita punya prinsip, satu keteguhan dan keyakinan, apalagi kita percaya gitu ada kekuatan Tuhan yang kalau kita selalu berdoa kan ikut membantu kita kan, kalau kita punya jalan yang baik pasti diridhoi juga gitu kan, diamini gitu kan. Amin. Ya. Nah sekarang mungkin kita udah cerita dari Kak Ani ini sudah begitu luar biasa nih. Sekarang kan ini kan saya lihat dari ceritanya Ani tadi udah bilang nih, memang awalnya masuk sebagai di kepala humas ini ya, terus kemudian akhirnya jadi sekarang kepala pajak nih, KPP gitu kan. Gimana cerita ini lagi nih Pak? Cerita sekarang karirnya Kak Ani nih. Menyenangkan ya. Jadi kemarin itu saya di kantor pusat, itu lebih kepada tatanan kebijakan-kebijakan. Sekarang saya turun, membawahi kepala kantor. Kemarin waktu di kantor pusat, staf saya cuma 25 orang. Sekarang 100 orang gitu ya. Dan ini langsung ketemu langsung dengan para wajib pajak. Kemarin kalau saya di kantor pusat itu mengajarkan atau memberikan arahan bagaimana berkomunikasi dengan wajib pajak dan segala macam, sekarang saya harus praktekkan sendiri. Sangat menyenangkan tentunya. Kembali lagi, ketika saya ditaruh di kantor pelayanan pajak, balik lagi jadi kepala KPP, lakukan lagi yang terbaik gitu. Ini sudah 1 tahun, saya sangat menikmati menjadi kepala kantor pajak di Matraman. Wajib pajaknya nggak banyak, terus kantornya juga wilayahnya juga kecil, hanya 22 km persegi, satu kecamatan di Jakarta Timur gitu. Dan saya senang
gitu ya, ketika ketemu wajib pajak datang gitu yang menyampaikan permasalahan pajaknya. Bahkan sebelum saya dulu jadi kepala kantor pelayanan pajak, ya saya tetap kalau ada orang nanya pajak, kenal nggak kenal, pasti saya jawab. Pasti nggak percaya, saya lagi sesar, melahirkan. Saya lagi sesar. Kalau kita melahirkan sesar itu kan ada dokter anestesi, ada dokter anak, dan dokter kandungannya kan, sama suster-suster gitu. Ketika saya lagi di sesar, dokter anak ini sama ini cerita tentang mereka lagi dilakukan audit pajak. Saya lagi di sesar ngasih tahu prosedurnya apa, bercerita tentang perpajakan. Jadi saya sendiri geli gitu. Kok bisa ya, saya tuh lagi di sesar, ada orang nanya pajak, saya kasih tahu. Contoh kedua lagi pengalamannya. Makanya ini jadi orang pajak benar-benar mencintai pekerjaannya, apapun pekerjaan kita itu. Saya lagi nganterin kakak saya beli perhiasan di toko emas. Nah, yang jual emas sama temennya, yang bukan beli emas, mereka kayaknya sama-sama temenan, itu lagi ngomongin pajak, tapi salah. Menurut saya nggak begitu gitu. Saya akan minta izin dengan sopan, mohon izin Bapak, saya kebetulan kerja di pajak, boleh saya luruskan. Dan saya menjelaskan sampai mereka clear gitu. Saya juga kadang-kadang lucu gitu, kalau ada yang bertanya, apalagi khususnya tentang pajak, di Instagram saya itu suka ada yang ngejapri, nanya pajak, dan itu pasti akan saya jawab gitu. Jadi ketika saya menjadi kepala kantor pelayanan pajak dan ada kadang-kadang mungkin sekretaris saya lagi nggak ada di tempat, sehingga telepon tuh bunyi nyala gitu kan, kayaknya ada telepon masuk nih gitu kan, saya angkat, halo selamat pagi, dengan di KPP Pratama Jakarta Prataman, bagaimana bisa kami bantu gitu. Bu, saya kan lagi ngurusin ini, kok gini, saya belum bisa gini. Oke, Ibu dengan siapa? Permasalahannya apa? Saya dengarkan segala macam, kemudian saya kasih jalan keluar dan segala macam. Begitu selesai, dia bilang terima kasih. Oke. Kemudian semua staf saya bingung, Ibu kok ngangkat telepon? Menurut saya tidak masalah gitu, karena saya memang senang melayani. Jadi kepala kantor pajak sekarang gimana perasaannya? Senang karena ketemu langsung dan bisa melayani langsung para wajib pajak, itu buat saya menyenangkan sekali. Kalau kemarin kan saya ketemunya sama orang pajak, ya kan, atau kalau ketemu sama asosiasi-asosiasi waktu di kantor pusat, ya, organisasi internasional gitu. Tapi kalau di KPP ya saya ketemu sama wajib pajak yang saya layani gitu. Mulai dari keluhannya pindah NPWP, betulin data, enggak bisa surat sertifikat elektronik mereka, semuanya akan saya jelaskan. Kalau seandainya mereka datang ke kantor saya, ada tamu, terus kemudian yang mau ditemui tidak ada gitu, saya ditelepon, saya bilang bawa ke ruangan saya dan diskusi sama saya di ruangan, dan itu yang membuat orang-orang nih kepala kantornya open ya, my door is always open buat wajib pajak siapapun untuk datang. Dan tapi tantangannya tentunya sangat luar biasa karena kita kan harus mengumpulkan penerimaan negara. Nah itu kondisi perekonomian waktu COVID tentunya kan kita harus sikapi juga gitu, dan itu buat saya menyenangkan. Jadi siapa saja ada permasalahan dengan pajak, saya akan bantu gitu. Wah, kalau begini kantor saya mau pindah ke Matraman deh kalau begitu. Silakan Mas Ari. Iya, biar kejumpa sama Kani terus gitu. Mari silakan. Oh, ada wajib pajak saya yang lucu. Ini wajib pajak saya lucu sekali, sudah tua, sangat baik hati. Ketemu sama saya, ngobrol, dan kita langsung enak gitu ya, karena saya kalau ketemu oma-oma sudah tua, kan kalau orang tua tuh senangnya cuma ya kita tunjukkanlah penghormatan ya. Dan ngobrol. Akhirnya oma ini bilang, pokoknya kalau saya pindah kantor pajak mana aja, dia juga pindah. Ya, jadi betul. Soalnya ada ungkapan bilang begini kan nih, tapi saya nggak tahu bener nggak ya. Cuma memang saya juga kadang kalau sudah dipanggil ke kantor pajak ya maksudnya ada apa gitu kan dipanggil. Ada 3 hal yang harus kita khawatirkan kalau kita dipanggil. Pertama polisi katanya. Yang kedua dari salah satunya ya dari kantor pajak gitu. Yeah. Jadi kalau udah dipanggil sama kantor pajak, nah itu udah siap-siap lah gitu. Nah, kalau dipanggil ke kantor pajak, sekarang ini ya mungkin wajib pajak banyak gitu ya. Saya selalu mencoba menyampaikan bahwa
bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipahami bersama, gitu, dan dicarikan jalan keluar yang terbaik yang tidak menyalahi aturan. Karena kita harus saya aman, Anda aman, gitu kan ya. Jadi memang benar Mas Hari bekerja di kantor pajak seperti saya bilang tadi, itu paradok banget. Saya selalu sampaikan itu, paradoks sekali. Semua orang nggak suka, tapi semua orang butuh, ya kan, pajak gitu ya. Semua orang pengen bayar sekecil-kecilnya, tapi pengen dapat manfaat sebesar-besarnya, gitu ya kan. Paradoks sekali kalau udah berbicara tentang pajak. Dan saya jadi aneh, lucu. Dulu ya waktu kecil, waktu masih sekolah gitu, kadang-kadang kan main ke Blok M gitu ya. Saya tuh sering lihat kantor pajak, saya sudah bilang, saya lewatin. Terus sama teman-teman saya bilang, kantor gue, gitu. Saya udah nunjuk kantor pajaknya. Terus waktu SMA di Kalimalang, kalau lagi mau ke sekolah tuh, karena sekolah saya di Pondok Kelapa, saya rumahnya di Bekasi, jadi berhenti di Kalimalang gitu, suka lewat mobil jemputan pajak, pegawai pajak. Saya suka bilang, mobil mobil jemputan gue gitu. Dan ternyata Tuhan menjawabnya, saya jadi kerja di kantor pajak gitu. Dan persis dulu kantornya di kantor Gatot Subroto itu gitu. Kalau saya hitung gitu ya, ini juga yang membuat saya selalu yakin apa yang kita ucapkan itu doa gitu. Jadi siapapun yang mendengarkan hari ini di Gema Kebijaksanaan, ucapkanlah yang baik. Apa itu akan sampai ke kita gitu. Contoh tadi apa yang saya bilang tadi, ini kantor saya, ini mobil jemputan saya, dan ternyata saya lewatin semua itu kantor saya, dan saya pernah naik jemputan itu juga. Gitu. Luar biasa. Nah, mungkin yang saya mau tahu, kira-kira apa yang ingin Kak Ani, mungkin ada masih mimpi di dalam karir ini nggak? Apa rencana mau jadi Menteri Keuangan begitu Kak Ani? Kayaknya cocok juga ini kayaknya. Kalau Tuhan berkehendak, saya siap gitu. Cuman kalau sekarang ditanya pengennya apa, saya sangat mencintai, I'm a people person. Saya senang sekali bertemu orang. Saya senang sekali kalau bisa mencerahkan. Saya senang sekali kalau bisa memotivasi. Saya senang sekali ketika berbagi, terutama khususnya bagi anak-anak muda. Jadi kalau ditanya apalagi maunya, kalau karir di Kementerian Keuangan, ya saya akan terus sampai saya pensiun. Kalau bisa nanti ya bisa lebih diberi tanggung jawab yang lebih besar lagi. Ingat, kalau jadi tukang sapu aja nggak bisa, gimana bisa naik gitu kan. Jadi saya akan terus mengupgrade diri saya, sehingga kalau saya nanti dikasih tanggung jawab yang lebih besar lagi di Direktorat Jenderal Pajak atau di Kementerian Keuangan, atau di mana saja, saya hanya berharap saya sudah siap. Dan saya tetap dengan prinsip, apapun yang diserahkan ke saya akan lakukan maksimal yang sebaik saya bisa lakukan. Kalau nanti bisa menjadi Dirjen Pajak perempuan pertama di Indonesia, kenapa tidak, gitu kan? Kata-kata adalah doa ini, Kak. Yes. Oke, kita ikut berdoa. Nah, oke, Kak Ani, karena waktu nih, nah, jadi saya lihat ini kelihatannya menarik, gitu. Banyak hal yang sebenarnya saya ingin gali gitu ya. Tapi anyway, saya di penghujung ini, saya mau tanya nih kira-kira, sepanjang hidup Kak Ani kan pasti mengalami banyak kesulitan ya, apalagi masa kecil itu sudah begitu sulitnya gitu ya, masih kecil-kecil sudah pindah, ditinggal di rumah paman dan lain sebagainya. Sepanjang kehidupan Kak Ani selama ini, adakah kesulitan yang sangat begitu membuat Kak Ani masih ingat dan begitu sangat benar-benar itu terpikirkan terus, tapi Kak Ani mampu bisa lewati itu? Ada nggak? Mungkin kita belajar dari situ juga nih Kak Ani. Ya tentunya ada ya Mas. Kan tadi saya bilang dari kecil Mas Hari itu udah ditinggal orang tua, tinggal di rumah paman. Kemudian ketika sudah bersama keluarga, ternyata saya harus struggle juga menghadapi sebagai anak minoritas, ya kan, dan masa kecil seperti itu gitu kan. Kemudian saya belajar lagi, saya harus jualan lagi di pasar, kemudian sekolah, minder, ngebayang minder kan. Udah saya sampai suatu ketika bilang sama kakak saya, mana ada laki-laki mau sama aku ya kak, gitu. Udah hitam, keriting, jelek, anak yatim, miskin, siapalah yang mau sama aku, gitu kan. Kakak saya menjawab dengan bijaksananya, dan saya nggak pernah lupakan juga. Jadi dalam ya masa remaja saya pernah minder sampai ngomong itu, tapi ketika saya ngomong sama kakak saya memberikan jawaban yang membuat saya langsung berbalik gitu. Kakak saya cuma bilang, adikku, kalau kau mau cari yang cantik selalu ada yang lebih cantik, kalau mau cari yang kaya selalu ada yang lebih kaya. Jadilah engkau baik, karena sulit mencari orang baik. Jadi kalau nanti ada yang mencintai kau,
itu karena kau baik, bukan karena siapa bapakmu, bukan karena parasmu, bukan karena kekayaanmu, tapi karena hatimu. Itu selalu saya pegang. Habis itu saya langsung kayak enteng gitu, enteng. Jadi saya percaya diri saya naik gitu, bahwa oh tapi aku nggak pernah mau jahatin orang memang dari dulu gitu ya. Oh iya ya, berarti aku punya harta itu sebenarnya gitu. Kemudian saya belajar, saya kuliah ketika di kampus ya dengan kondisi fisik seperti itu, dimana kalau di Indonesia kan yang cakep tuh yang putih, yang rambutnya lurus gitu ya kan, sedangkan saya kebalikannya, hitam jerawatan, keriting, sambil dipanggilnya kakak sleng gitu, saking rambut saya keriting, terus sampai dipanggilnya kakak sleng waktu saya di kampus. Tapi saya nggak pernah mundur gitu, saya selalu ya nggak apa-apa, tetap aja lakukan kebaikan. Sampai kemudian yang waktu saya mau masuk STAN itu juga, ya kan, orang-orang bilang nggak mungkin bisa masuk ke sana. Itu susah, saingannya se-Indonesia. Hanya orang-orang dengan otak yang sangat mampu bisa ke sana gitu. Tapi siapa yang nyangka gitu, nggak bisa beli bukunya, tapi bisa dapetin dari 12 orang itu malah saya yang keterima gitu. Kemudian S2 ke luar negeri. Siapa pula yang sangka gitu ya kan? Orang-orang nyoba sampai 4 kali nggak tembus, saya nyoba sekali tembus. Ya kalau dipikir sangat luar biasa. Itu pengalaman-pengalaman hidup yang mengajarkan saya ketika di dalam kesulitan itu pasti ada jalan gitu. Nah itu yang saya pelajari. Ketika saya mau dapat beasiswa S2 ke luar negeri, teman saya bisa tuh ngelihat fotokopian soal-soal ke luar negeri, dia bawa pulang ke kos-kosan. Tadi lagi pada fotokopi soal-soal nih buat lo belajar. Gitu. Tuhan tuh selalu ngasih malaikat-malaikatnya gitu. Saya itu sekamar sama seorang, dia Muslim, dia sangat baik hati, seperti kakak kandung saya sendiri, sampai sekarang kami bersahabat, udah 20 tahun lebih, dialah yang ngumpulin soal-soal itu, dan dia bawa pulang ke kos-kosan, nih tadi ada yang fotokopi, gue fotokopin juga buat lo. Gitu. Terus saya belajar. Gitu. Jadi saya percaya Mas Hari, seperti ketika saya jualan di pasar Pondok Gede, dengan terik matahari yang begitu sangat luar biasa, sedangkan payungnya kecil banget gitu ya. Dan saya ditinggal tuh pulang sekolah jadi jam 1 sampai jam berapa itu panas. Tuhan ngasih malaikatnya lewat pelanggan saya yang baik hati. Gitu ya. Ketika saya kuliah, saya kos, Tuhan mengirim malaikatnya lewat seorang sahabat yang sampai ngumpulin soal-soal. Bayangin ada gitu yang sempet ngumpulin soal-soal, kita beda kantor gitu, dan dia bawa pulang ke kos-kosan supaya saya bisa belajar. Jadi saya mau bilang bahwa dalam perjalanan, dalam kesusahan seperti apapun, cobalah untuk membuka mata hati. Itu berkat, malaikat yang dikirim Tuhan, gitu itu ada aja di mana aja. Kan kata Einstein kan kita boleh percaya bahwa hidup ini tidak ada yang keajaiban atau semuanya keajaiban. Kan silakan pilih. Kalau saya melihatnya bahwa semuanya keajaiban, semuanya itu bisa sangat di luar pikiran manusia gitu. Ditinggal ayah cepat, ya kan? Ditinggal suami. Ketika ditinggal suami, apa yang saya lakukan? Ketika saya butuh motivasi terbesar karena saya drop, ditinggal dengan 3 orang anak, gitu ya. Dan kemudian dia sudah langsung bersama perempuan lain. Apa yang saya lakukan? Saya ambil sertifikasi motivator CPM. Kenapa? Karena ketika saya down, saya terperosok, saya jatuh, saya bilang sama Tuhan, jangan sampai pengalaman hidupku ini tidak bermanfaat. Jadi saya malah ambil sertifikasi motivator dan saya lulus sebagai lulusan terbaik, gitu ya. Dengan niat, nanti saya bisa memotivasi kalau ada perempuan yang hancur kayak saya. Gitu. Bahkan ketika saya butuh support, saya malah masih mikir mau support orang lain. Karena waktu itu sakitnya sangat luar biasa, saya pikir jangan sampai udah diinvestasiin segini luar biasanya, sakitnya nggak jadi apa-apa gitu. Paling tidak ini harus jadi manfaat yang bisa saya bagikan. Saya harus jadi motivator untuk bisa menolong, karena saya yakin banyak sekali nanti kejadian orang hidupnya susah. Yang orangnya miskin, orang yang papa, orang yang kehilangan motivasi. Saya harus bisa bermanfaat untuk mereka dari perjalanan hidup saya itu. Dari seorang yang diajarin jadi tukang sapu. Bapak saya nggak pernah mikir anaknya akan menjadi kepala kantor pajak.
karena dia pikir ya udahlah nanti jadi tukang sapu, jadi tukang cuci piring lah anakku, sehingga contoh yang dikasih ke kami adalah jadi tukang cuci piring, jadi tukang cuci piring yang terbaik. Kalau jadi tukang sapu, jadi tukang sapu yang terbaik. Karena bapak saya waktu itu cuma berpikirnya ya dengan kehidupan kami yang sangat miskin dan dia kemudian cepat meninggal juga gitu ya kan. Ternyata bisa gitu. Karena itu tadi kemampuan kita untuk melihat jalan keluar, bukan melihat masalah. Bukan problem oriented, tapi solution oriented. Saya lagi dalam masalah terpuruk, ditinggal suami dengan anak 3, gitu ya. Saya malah cari sertifikasi menjadi motivator supaya nanti saya bisa memotivasi kalau perempuan lagi ngalamin perasaan seperti saya. Nah itu Mas Hari, saya rasa yang bisa saya sharing malam hari ini sebagai Gema Kebijaksanaan, dan saya sangat bahagia bisa menjadi salah satu yang bercerita di sini. Terima kasih untuk kesempatannya. Sekelumit cerita saya ini semoga bisa menjadi gema yang baik buat orang-orang yang mungkin saat ini juga merasa terpuruk. Seperti saya tadi, masa sih ada yang mau sama aku? Gitu. Seperti saya yang tadi, ketika ditinggal saya malah berpikir bagaimana bisa memberkati orang lain gitu. Jadi saya rasa itu ya, gema kebijaksanaan, suara kebaikan yang bisa kita berikan dimanapun kita berada. Itu ya Mas Hari. Terima kasih. Luar biasa nih Kani. Waduh, ini kalau mungkin ada wanita yang hatinya ini apa melankolis sudah langsung menangis ini dengar Kani cerita ini. Oke, baik, karena waktu tidak bisa ini ya, tidak memungkinkan. Padahal saya ingin menggali banyak sekali. Saya yakin pasti kisah hidup. Kadang-kadang begini, sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan. Kita itu bisa menjadi matang dan bijaksana karena pengalaman hidup yang kita alami, seperti Kak Ani yang alami ini. Tetapi kita juga bisa belajar dari orang lain gitu. Dari cerita dari Kak Ani ini, bisa kita belajar untuk kehidupan kita, supaya kita tumbuh dengan naik kelas dalam kehidupan ini. Ya, nah hari ini kita dapat begitu banyak sekali luar biasa insight, motivasi, inspirasi dari Kak Ani. Nah, sebelumnya mungkin sebelum saya tutup nih Kak Ani, barangkali ada closing statement yang Kak Ani mau sampaikan di dalam penutup acara kita malam hari ini Kak Ani. Ya, teman-teman semua, Mas Hari yang baik hati, saya rasa saya akan menutupnya dengan kembali mengkuat apa yang disampaikan oleh Bapak saya. Apapun yang kita kerjakan saat ini, sebagai pegawai, sebagai pengusaha, sebagai guru, lawyer, sebagai pembicara, jadi lakukan saja yang terbaik. Jangan pernah berhenti belajar. Dan kita bisa tumbuh bukan dalam kondisi yang nyaman. Kita tumbuh dari pengalaman-pengalaman hidup. Karena ada juga yang bilang, nelayan yang tangguh tidak lahir dari laut yang tenang, tapi dari badai. Kalau kita sudah bisa melewati semua badai-badai, satu persatu yang disiapkan datang kepada kita dan tidak menyerah, dan terus lakukan yang terbaik, dan niat hati yang baik. Soalnya kalau niatnya tidak baik, ya kita tidak bisa lakukan banyak. Itu seperti itu tadi. Bahkan cara Tuhan bisa sangat luar biasa ketika dia bisa mengirimkan siapa saja hadir dalam kehidupan kita untuk bisa menolong kita. Gitu. Jadi, just do your best and let God do the rest. Thank you. Luar biasa, luar biasa. Kami semoga dengan sharingnya hari ini bisa begitu membawa kita jadi tumbuh lebih baik lagi, dan tentunya dengan kebaikan kami ini mendapatkan juga kesehatan, kebahagiaan, dan berkah melimpah dari Tuhan ya. Terima kasih Mas Ari. Terima kasih Gema Kebijaksanaan, semoga semakin banyak lagi dan semakin memberi gema yang membawa. Karena bijaksana itu, saya ketika dengar kata Gema Kebijaksanaan merinding. Bagus sekali. Baik, terima kasih ya Mas Ari. Baik, sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, kita sudah dengarkan dalam 1 jam perbincangan kita dengan Kak Ani. Adalah satu sosok yang kita bisa ikuti ya. Dan tentunya hari ini banyak insight, banyak inspirasi yang kita bisa pelajari. Kalau kita mau tumbuh di dalam kehidupan ini, salah satunya adalah seperti tadi saya katakan, kita dengarkan gitu. Dengarkan kisah-kisah orang yang telah mungkin melewati semuanya, tapi dia bisa terus naik
kelas gitu, terus bisa tumbuh dalam kehidupannya. Dan itulah yang membuat kita juga ikut tumbuh, karena kita menjadi pemikiran kita akan jadi positif gitu. Karena kita jadi berasa kalau ada orang lain bisa tumbuh, kenapa kita tidak gitu kan? Nah, mari kita sama-sama dan setiap Senin Gema Kebijaksanaan mengundang tokoh-tokoh orang-orang yang bisa memberikan inspirasi pelajaran-pelajaran. Jadi Anda silakan hadir untuk mendengarkan jika waktu cocok, karena ini adalah sharing-sharing yang bisa menumbuhkan, menguatkan kita untuk kehidupan kita. Kadang-kadang kita tidak selalu di atas, kadang-kadang kita bisa selalu di bawah. Nah, pada saat kita di bawah, belum tentu kita punya motivasi yang kuat seperti pengalaman Kak Ani. Tapi ketika kita dengarkan ini, pada saat itu mungkin ada sesuatu dorongan lagi, bara api yang menyala di dalam diri kita untuk terus melanjutkan kehidupan dan membangun kehidupan ini menjadi orang yang bermanfaat bagi diri sendiri, lingkungan, dan negara bangsa kita sendiri. Ya, baik sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, demikian yang sudah disampaikan cerita inspirasinya, pengalaman hidupnya dari Kak Ani. Mudah-mudahan ini semua bisa membuat kita semua untuk terus tumbuh dan maju di dalam kehidupan ini. Tentunya seperti tadi Kak Ani yang sudah sampaikan, kita menjadi orang-orang yang bermanfaat. Menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi diri sendiri, lingkungan kita, dan bangsa dan negara kita. Ya, sebaik-baiknya kita adalah menjadi orang-orang yang bermanfaat. Baru hidup kita ada gunanya bagi untuk orang lain. Ya. Nah, sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, untuk berikutnya minggu depan kita minggu depan kita akan juga ada tokoh yang lain. Kalau tidak salah minggu depan saya lupa ya dengan siapa ya. Ini mungkin teman saya bisa nampilkan flyernya. Oke. Nah, ini adalah seorang juga yang biasa memberikan inspirasi di dalam YouTube ya. Namanya Pak Priyanto Chang. Dia adalah seorang pemerhati budaya Tionghoa. Jadi founder dari INKE. Jadi kalau Anda pernah sering dengar video-video inspirasi dari di YouTube, nah beliau akan cerita juga yang mungkin bisa membawakan inspirasi kepada kita semuanya. Jika sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan bisa hadir, mungkin juga bisa menambah sesuatu hal yang bermanfaat. Oleh karena itu, pesan saya adalah silakan follow Instagram kami Gema Kebijaksanaan dan channel YouTube kami Gema Kebijaksanaan, dan tolong bantu subscribe, karena subscribe itu gratis ya, saudara-saudara, teman-teman, gratis. Dan kalau itu bermanfaat, boleh juga sampaikan kepada orang lain, karena kadang-kadang hal kebaikan kecil yang kita lakukan itu bisa membawa dampak bagi orang lain. Ya, mudah-mudahan Anda menjadi membawa dampak juga kepada orang lain. Nah, oleh karena itu juga kegiatan kita yang berikut adalah Gema Kebijaksanaan. Kita juga rutin memberikan suatu kegiatan untuk memberikan donasi kepada kepada saudara-saudara kita yang saat ini mungkin hidupnya di dalam tidak cukup begitu ya, kurang mampu di dalam menjalani kehidupannya. Nah, kami suka memberikan rutin. Jadi kalau Anda mau menyertakan energi bersama kami, silakan Anda mau bersama-sama, silakan danakan, dan itu kami sampaikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ya. Dan ini rutin juga kami adakan karena memang yayasan ini kita buat supaya kita bisa menjadi cahaya hati lah, seperti gitu ya. Saya menciptakan yayasan ini untuk bisa menjadi cahaya hati bagi alam semesta ini. Ya, mudah-mudahan energi ini sahabat-sahabat semua bisa juga menyatukan bersama kita. Silahkan juga kalau ingin bersama-sama dengan kita. Demikian sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, malam ini kita mendapatkan suatu manfaat. Kita akan berjumpa kembali, dan jangan lupa selalu tetap positif, selalu seperti tadi Kani bilang ya, apa yang kita katakan itu dijadikan pegangan gitu ya, supaya itu mimpinya jadi kenyataan ya. Jadi selalu maju di dalam hidup ini ya. Gelombang hidup pasti selalu ada. Karena seperti tadi Kak Ani bilang, nggak mungkin nelayan yang tangguh itu tercipta kalau dia cuma di lautan yang tenang gitu. Jadi harus butuh badai, butuh ombak gitu, gelombang ya. Jadi baru menciptakan pelaut yang ulung. Nah, jadi teman sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, semoga Anda terus maju dan membangun hidup dengan lebih baik. Semakin Anda bisa lebih baik, semakin Anda pasti bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekeliling Anda, bangsa dan negara Anda. Ya,
supaya Indonesia menjadi lebih cepat maju, karena di sekelilingnya banyak orang-orang yang positif seperti kita-kita ini ya. Baik, sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, kita akan berjumpa kembali. Salam sukses semuanya.